Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Nama saya Hartawan. Saya dari NTB. Ya, pada video kali ini saya akan membahas atau menyampaikan atau mempraktikkan tentang eh, modul 4, sesi pencegahan stunting dan penanganan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi pada kali ini kita pertama-tama masalah bayi. Jadi bagaimana cara merawat bayi baru lahir? Pertama adalah si bidan atau tenaga kesehatan atau ayah harus menyiapkan harus menyiapkan selimut ya. Jadi selimut ini sangat berdampak positif bagi bayi baru lahir. Caranya seperti ini. Jadi si tenaga kesehatan atau ayah sangat penting atau harus mengetahui ketika bayi baru lahir maka dia membutuhkan namanya selimut ya. Jadi kita selimuti seperti ini ketika bayi baru lahir. Nah, ini sangat berdampak pada ketenangan, kenyamanan si bayi. Karena dia baru lahir maka dia sangat membutuhkan agar merasa hangat ya. Selain itu juga harus diberikan eksklusif ya, diberikan ASI eksklusif. Itu sangat penting bagi si bayi. Ketika sudah diselimuti, maka juga perlu diberikan ASI eksklusif ya. Kemudian selain itu juga bayi juga perlu namanya stimulasi. Bukan hanya pada anak yang berumur 2 sampai 6 tahun, tapi juga anak dalam 12 bulan dan 6 bulan, tetapi perlu juga ketika bayi barulah diberikan stimulasi ya. Jadi itu yang perlu diketahui oleh si bayi, oleh kita semua. Jadi sebagai suami juga selain memberikan ASI eksklusif, kemudian membantu persalinan, juga berperan penting dalam mengurusi ya. Jadi bukan tanggung jawab, bukan artinya menanggung jawab semuanya, tetapi mengurusi, membantu ibu hamil agar tidak merasa lelah. Jadi harus berperan ya. Berperan bukan bentuk mengganti, tetapi berperan untuk menjaga dan merawat si bayi baru lahir. Karena ibu kalau sudah melahirkan maka dia akan kurang tenaganya, maka peran suami sangat penting. Selain menjaga ibu bayi, menjaga anak atau bayi baru lahir, anaknya, maka juga perlu memberikan kasih sayang kepada istrinya. Ya, itu mengenai bayi baru lahir. Kemudian masalah menyusui, ya. Jadi masalah menyusui juga harus ada peran ya, baik dari ayah, dari suaminya, atau baik dari keluarganya, maupun dari tetangganya ya. Jadi salah satunya misalnya dari keluarga, maka dia juga harus menyiapkan makanan yang bergizi ya bagi ibu menyusui. Dengan dampak positifnya adalah agar si bayi sehat dan terjauh atau jauh daripada stunting. Nah, itu yang perlu ya. Kemudian tidak lupa dari keluarga juga memberikan dukungan ya. Bukan hanya memberikan asupan gizi, juga memberikan dukungan ya, dukungan kepada si ibu agar tetap nyaman, aman ya. Jadi kemudian bagi suami juga sangat penting, berperan penting untuk menjaga dan merawat. Salah satu contoh, ketika si bayi misalnya tengah malam menangis, maka yang harus mengganti menangis karena mungkin basah atau kencing si bayi, maka itu peran suami harus dilaksanakan ya, mengganti peran si ibunya karena mungkin ibunya lelah, maka yang mengganti pokoknya adalah si suaminya.
Kenapa? Agar memberikan kesejahteraan kepada istrinya atau ibu hamil. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi teman-teman, hal ini sangat berdampak positif bagi si bayi agar terhindar daripada stunting. Jadi itu salah satu cara ya pencegahannya stunting dalam penanganan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi teman-teman, ketika ibu menyusui maka harus didampingi ya. Dan didampingi maksudnya adalah ketika si bayi mungkin nangis dan yang lainnya, maka itu peran suami berlaku. Jadi kepada teman-teman, mudah-mudahan video kali ini saya sampaikan tentang pencegahan stunting melalui melalui anak melahirkan, mulai bayi baru lahir dan ibu menyusui, bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita kedepannya bisa menyampaikan di wilayah kerja ya, di wilayah kerja masing-masing. Karena sebagaimana kita lihat banyak sekali ibu-ibu atau KPM yang tidak memahami, tidak mengerti tentang hal ini. Maka ini kewajiban kita semua, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam sehat dan bisa menjadi seseorang yang bisa memfasilitasi, yaitu mendukung tentang pencegahan stunting bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.